Baik, kita lanjut tadi ya, hal yang terpotong. Jadi kalau misalnya ditemukan bahwa skornya di dalam penghitungan diagnosa itu sama, maka kita perlu cari solusi kesepakatan dengan keluarga. Kira-kira yang mana yang perlu dilakukan lebih awal untuk diatasi masalahnya. Ya, nah jadi itu yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang lainnya juga bisa kita melihat kembali, merefleksi kembali kira-kira dari dua diagnosa itu di dalam penentuan skor itu. Nah, kira-kira yang mana yang lebih memberatkan daripada situasi kondisi keluarga untuk ditangani lebih awal. Itu yang harus kita tentukan menjadi prioritas yang lebih duluan. Nah, kemudian setelah kita tentukan prioritas diagnosanya yang mana duluan, maka selanjutnya kita menentukan rencana tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, contohnya misalnya di sini kalau kita lihat ketidakmampuan keluarga mengenal masalah itu menjadi yang lebih prioritas, maka selanjutnya kita menyusun tujuan. Jadi tujuan di sini ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang itu adalah untuk mengatasi problem. Apa problem atau masalahnya ini adalah tidak mampu keluarga mengenal daripada masalah, itu misalnya tidak tahu, defisit pengetahuan itu lebih tepatnya kalau misalnya diagnosa Dinanda saat ini. Nah, tujuan jangka panjangnya tentu meningkatkan pengetahuan agar pengetahuan itu tidak kurang. Jadi meningkatkan pengetahuan daripada keluarga dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Itu tujuan jangka panjangnya karena untuk mengatasi problem. Kemudian untuk tujuan pendeknya tentu di sini untuk mengatasi etiologinya. Jadi untuk membuat suatu diagnosa keperawatan keluarga, maka kita membuat etiologi berdasarkan 5 tugas keluarga bidang kesehatan. Apa itu? Yang pertama, mengenal daripada masalah. Jadi tujuan jangka pendeknya adalah untuk memahami, mengenalkan daripada masalah daripada klien. Dalam hal ini di keluarga ini adalah hipertensi. Ya, jadi mengenalkan masalah hipertensi itu tujuan jangka pendek yang pertama. Tujuan jangka pendek yang kedua, ya sesuai dengan 5 tugas keluarga bidang kesehatan, yaitu mengambil keputusan. Ya, kemudian tujuan jangka pendek yang ketiga setelah bisa mengambil keputusan adalah melakukan perawatan atau merawat. Tujuan jangka pendek yang keempat adalah bagaimana memodifikasi lingkungan, dan yang terakhir memanfaatkan fasilitas. Sehingga inilah tujuan jangka pendek yang mesti bisa dicapai untuk mengatasi masalah mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, kita melangkah ke tujuan jangka pendek pertama, yaitu mengenal masalah hipertensi tersebut. Nah, untuk bisa mengenal masalah, tentu kriterianya di sini secara verbal, karena ingin kita keluarga itu mengenal masalah. Nah, apa standarnya untuk bisa mengenal secara verbal? Jadi, mestinya keluarga di sini mampu menyebutkan, mampu mengidentifikasi ya daripada hipertensi tersebut. Nah, jadi ini yang perlu dilakukan. Intervensinya apa yang bisa dilakukan agar secara standar keluarga itu atau klien itu mampu menyebutkan, mampu mengidentifikasi, berarti di sini jelaskan ya tindakannya, apakah pengertian hipertensi, tanda gejala hipertensi, ya pengobatan hipertensi dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita buat di sini. Jadi di sini ada tujuan jangka pendeknya. Yang pertama, kriterianya verbal atau non verbal atau psikomotor, standarnya apa untuk mencapai verbal tujuan ini, dan apa tindakan untuk mengatasi atau mencapai standar-standar tersebut. Nah, itu poin pentingnya ya di dalam membuat suatu perencanaan.
ya. Kemudian misalnya di sini tujuan yang kedua, ini harusnya mampu ya membuat suatu keputusan. Harusnya tujuan jangka pendek yang kedua. Jadi tidak memahami tentang penyakit hipertensi lagi karena sudah ada di tujuan pertama. Jadi di sini harus mengambil keputusan. Di mana mengambil keputusan bisa secara verbal. Nah, apa yang bisa dilakukan di dalam pengambilan keputusan? Ya, misalnya di sini, jadi standarnya, ya, jadi keluarga dikatakan akan mau merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi, akan membawa berobat, akan melakukan diet, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan, akan memasakkan keluarga yang mengalami masalah hipertensi itu dengan rendah garam, dan lain sebagainya. Sehingga itu adalah suatu keputusan. Nah, apa tindakannya untuk bisa mencapai standar itu? Silahkan nanti ini diidentifikasi. Nah, kemudian berikutnya, yang ketiga, yaitu merawat. Nah, jadi kalau merawat pasti psikomotor, karena dia sudah mengerjakan tindakan. Ya, nah sehingga misalnya di sini standarnya adalah menghindari stres, makan sesuai diet, melakukan olahraga, istirahat yang teratur untuk mengurangi hipertensi. Nah, itu adalah salah satu perawatan yang bisa dilakukan secara standar. Sehingga apa tindakan yang bisa dikerjakan, silahkan kemudian diidentifikasi di sini. Kemudian yang keempat, ya jadi mampu memodifikasi atau mempertahankan lingkungan yang sehat. Tentu juga di sini secara psikomotor harus bisa mencapai, dan di sini yaitu bagaimana memodifikasi lingkungan. Ya tentu kalau lingkungannya di sana rame, berantakan, sering orang bertengkar, nah itu yang harus dimodifikasi. Ya contohnya lingkungannya tenang, tidak gaduh, keluarga mendukung daripada apa yang dilakukan oleh klien untuk mengurangi stresnya. Perabotan yang berantakan itu mulai ditata dengan baik agar klien itu tidak stres. Nah itu salah satu modifikasi lingkungan untuk mengurangi masalah-masalah di hipertensi. Nah, gimana caranya itu? Ya silahkan tindakannya di sini dikerjakan. Yang terakhir merawat, ya, yang untuk menggunakan fasilitas, ya. Jadi merawat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu di klinik, ya, kemudian rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, sehingga mampu mengajak keluarga ke sana untuk kontrol. Nah, jadi ini adalah standarnya. Ya, tentu di sini tindakannya yang mengajak, kemudian mengontrol, memberikan pengobatan ke fasilitas, mendatangkan dokter, mendatangkan tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, silakan sesuai dengan kondisi keluarga. Nah, jadi itu rencananya. Nah, tadi kelewatan satu, misalnya di sini kalau ditulis setelah diberikan hasil per 30 menit, nah ini nggak mungkin mencapai tujuan jangka panjang hanya dalam waktu 30 menit. Ya mestinya selama jangka waktu perawatan. Misalnya tadi kan perawatannya seminggu, mulai tanggal berapa? 17 sampai tanggal berapa. Nah, itu dalam waktu 6 hari itu misalnya tujuan jangka panjang ini bisa tercapai. Untuk bisa mencapai ini tentu masing-masing tujuan jangka pendek harus tercapai. Baru nanti tujuan jangka panjang bisa teratasi. Nah, barangkali itu di dalam perencanaan yang bisa disusun. Nah, selanjutnya tindakannya ya tentu sesuai dengan rencana-rencana ini di masing-masing tujuan atau tujuan jangka pendek. Ya, evaluasinya menggunakan SWOT, ya, subjektif, objektif, kemudian analisa dan planning. Ya, kalau misalnya datanya subjektif apa, yang terakhir data objektifnya apa, kemudian analisa, oh masalah tujuan jangka panjangnya sudah teratasi, masalah sudah bisa diatasi, berarti planningnya pertahankan. Kalau masalahnya belum teratasi sebagian, maka planning apa yang bisa dilanjutkan.
Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam bimbingan penyusunan asuhan keperawatan yang bisa nanti adik-adik kerjakan, ya. Nah, barangkali itu ya adik-adik, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan didiskusikan. Untuk nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk menyusun bagaimana adik-adik mampu melakukan asuhan keperawatan tersebut, mulai dari melakukan pengkajian, kemudian menegakkan diagnosa, membuat prioritas, membuat perencanaan, evaluasi, daripada asuhan keperawatan pada keluarga. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, salam sehat.